Dan menarik sekali, ini dia pembuktian game ketiga Israel. Evos dan juga Onyx sama-sama berjuang dan hanya akan ada satu pemenang. Dari 10 hero yang sudah muncul, kompleks banget dari mereka berdua. Kalau ngomongin soal efek sisi, Onyx banyak banget sisinya. Iya, Onyx punya banyak sisi ya, mulai dari outward, ada wall charge, stun evac juga. Apalagi ini cenderung yang berada di area depan, otomatis momen yang dimaksimalkan ini akan bertumpu di 3 hero tersebut. Kita bakal lihat nih antisipasinya dari EVOS akan seperti apa. Karena Joy mau masuk area belakang juga harus ngelewatin banyak sekali hambatan dan obstacle. Yang pastinya juga sudah disiapkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Kita akan lihat bagaimana hasil akhir dan juga visualisasi dari 10 hero tersebut. So without any further ado, let's go jump to the land of doubt. Oke, game terakhir juga nih, match terakhir penentuan Evos dan Onyx satu sama. Yep. Pattern jungle dari Joy memang nggak terlalu cepat, tapi ada Bruno yang ngebantu, akhirnya bikin dia ya lumayan lebih cepat daripada Fredrin. Karena Fredrin hitungannya yang lama. Itu dia, ada bantuan dikit lah tuh dari Cherry ya, biar rotasinya enak juga. Dia juga bisa langsung masuk ke area objektif netral kalau memang mau melakukan satu buah kontestasi. Karena memang dari game yang pertama hingga yang kedua selalu ada perebutan yang intens banget di area objektif netral. Sedangkan Lutfi Buset. sudah mulai terkikis HP-nya atas Veldora yang nggak mau di all-in. Galak banget, tapi Little Wanderer bisa diamankan oleh Onyx di tangan Boy tadi ya. Ini enak sebenarnya untuk ngeboosting XP di awal. Paling nggak bisa dapetin level 4 deh. Dan langsung dibantu nampaknya oleh Owen. Karena mungkin Onyx sadar ya di bagian top lane ini paling nggak Lutfi level 4 lah. Baru bisa lumayan enak. Ya dia udah mulai cari tahu ya ini maksudnya dari pergerakan dari dua hero Onyx Pro dia akan mengarah ke area mana. Biar jauh lebih enak kontribusinya di area objektif turtle yang bakal muncul. Sedangkan di area mid lane ini masih cukup kondusif posisinya. Belum ada gangguan, belum ada serangan kecil-kecilan atau skirmish yang terjadi. Sedangkan di area bottom lane sejauh ini Di masih punya posisi yang bagus. Dia gak boleh out of position juga kalau nggak mau menjadi satu makanan empuk dari tubuh Cait. Sedangkan jual beli serangan kecil terjadi di area gold buff yang masih bisa diamankan. Veldoranya berani banget langsung ke cut wave dan Cherry-nya langsung datang nih. Level 4 mungkin bakal menjadi tujuan utama lah dari Onyx. Walaupun dengan hero scaling, Cherry dia tetap mau aktif, dia tetap hadir di kontes dari Turtle. Dan Veldora bahkan belum level 4, sedikit lagi baru 4. Ya, sedikit lagi ready untuk memberikan kontribusi. Sedangkan cepet banget damage yang diberikan oleh Boy Free Turtle nampaknya untuk teman-teman Onyx Prodigy. Ditukar dengan adanya purple buff. Mungkin karena pilihan yang susah juga nih di awal banyak efek sisi dari Onyx. Itu yang akhirnya bikin Evosnya ini nggak mau untuk resiko. Nggak mau ngambil resiko yang lebih banyak untuk kontes ke arah Turtle. Sementara bottom lane Cait lawan D. Nah ini Bruno sama Iritel dua-duanya sama-sama hero kritikal nih. Ya. Cuman purple buff ditabrak nampaknya. Yes, ini bakal coba untuk ditabrak kan. 4 pemain total ya. Bakal coba untuk dideteksi juga dengan kehadiran Veldora yang memberikan satu buah punishment onward. Di-follow lagi dengan area satu buah flicker dari Palepi. Tapi one chance untuk balikan ke area yang buat Veldora harus menjadi satu buah first blood to survive. Mundur ke area belakang nih ya. Mundur ke area satu Max Revive Beats. Tapi harus dibalik lagi dengan area satu buah Songin Clouds yang dibuka oleh Cherry. Astral Recall barusan bisa eksekusi ke arah Owen. Off kamera memang namun 3 dibayarkan dengan 1. Kerugian ada dari EVOS. Reset yang harus mereka lakukan. Husklow item pertama untuk Cait. Adanya sustain yang membuat Cait ini nggak pulang-pulang. Damage-nya memang nggak sesakit Berserker Fury. Tapi karena sustain ini bikin dia ya bisa continuous damage nih. Ke arah Boy kayak gini kritikalnya bakal sakit banget. Dari segi emblem juga namun Lutfi. Ya, Alex Revine Beach-nya hanya teori ancaman belaka kayaknya. Tapi bakal digangguin aja nih dari saraf Wehe, rotasi kepleset. jungler. Gak ada yang lihat, gak apa-apa Lutfi aman aja. Tapi nampaknya Frame Sword dibuka untuk memberikan satu lawan dan di outplay. Dijawab, dibuktikan dengan hilangnya Nea. Nea tumbang kedua kalinya di bawah menit 5. Pattern jungle-nya akan terganggu apalagi dari experience-nya dan segala macamnya gold-nya pun sama. Reset lagi kali di bagian top lane Veldora.
mungkin harus korbanin sedikit ya. Dia bisa potong jauh terus join. Ya. Itu menjadi salah satu solusi. Bottom lane, walaupun memang dari keduanya aman, tapi ternyata terornya tuh tetap ada loh. Kayak Palevi lah yang datang atau Owen lah yang datang, itu yang bikin mereka berdua farming tapi dalam tekanan, nggak free farming. Under pressure ya, ini bahaya banget. Apalagi kalau bicara soal Nea 021. Berbeda dengan Boy yang udah dapetin 4 poin assist, ini menunjang gold buff, 2 turtle juga bakal enak banget bagaimana penambahan level dan juga kontribusinya. Sedangkan mereka langsung mengarah tepat ke area 1 buat 4 buff. Ini nampaknya bakal coba untuk di follow up dengan area 1 buat Minion Fury. Kembali area 1 buat serangan dari Veldora, tapi Veldora harus mundur. Kedatangan Lutfi membuat EVOS Icon harus mundur secara teratur. Nah ini nih, mereka tuh sering perang tapi killnya memang jarang ya. Itu udah biasa dari game pertama, kita udah tahu kok. Benar sekali. Cuman untungnya masih bisa di-secure oleh Nea tadi dari para buff-nya. Kalau seandainya keambil sama posisi dari Boy itu udah bahaya banget itu. Dapat turtle, dapat purple buff, wah gila itu untung banget. Sementara lagi-lagi bottom lane akan coba dipaksa mungkin Onyx rotasi dari mereka. Langsung mengarah ke arah team fight. Yap, mereka bakal sama-sama coba untuk cari perolehan ya. Ada tahun effect yang menjegal Nea dengan Rhythm of Joy-nya untuk masuk tepat karya Cherry. Electrifying Bits for defensive. Masih aman, lagi-lagi dari kedua XP lane-nya udah langsung motong. Wah editnya juga nih, kadang jarang juga ngeliat edit bisa ngekat kan. Iya. Tapi Lutfi berani langsung ngekat mid lane yang mereka tuju. Karena mungkin itu yang lagi dibawa untuk powernya ya. Jadi mau gak mau dan peluangnya juga ada. Coba untuk dilakukan oleh seorang Lutfi. Dan Veldora coba untuk melakukan hal yang sama. Gap level juga dengan adanya ketertinggalan seperti ini juga udah mulai terlihat jelas. Antara masing-masing role yang dimiliki. 1.600 perbedaan goldnya. Ya ini nggak terlalu gede lah. Satu kali team fight mungkin bisa langsung kebalik. Cuman kalau untuk objektif tradingnya harus banyak sih. Ya itu tetap akan susah. Tapi lagi-lagi ini gold lane-nya nggak ada yang hancur juga nih turret. Sama-sama pelan-pelan mereka berdua, sama-sama scaling juga dan ditabrak nampaknya ya. Ya at least masih ada late game insurance ya dari Wah, Evo. Tapi ambil. lihat Nea nampaknya tidak bisa mendapatkan karya purple buff-nya Boy. Bakal coba Wah, pulang flicker. tapi Veldora bakal coba masuk lane maju dari depan untuk menghentikan. Area 1 bakal overtake dan Hufflepuff langsung buat Veldora. Berhasil men-secure karya Lutfi sebagai bentuk punishment. Tapi nampaknya Boy masih mau lebih. Wah. Dan di mendapatkan space untuk menghancurkan Tarat di area mid lane. Tengahnya hancur, visionnya terbuka. Evos mungkin dari purple buff-nya bisa jadi makanan untuk Onyx. Karena nggak ada lagi vision di bagian mid, invasi sangat mungkin dilakukan. Namun Turtle bakal jadi perfect Turtle sepertinya untuk Onyx. Yes, perfect turtle karena dari tadi nggak ada setup yang pasti juga dibawa oleh EVOS. Sedangkan di area top lane ini udah mulai adanya switch ya. Sedangkan di area sisi bawah, Cait masih berada di posisi yang sama. Buset. Lihat flicker dibuka oleh Palevi mengalah tepat ke area seorang G. Bakal coba untuk mulai berfokus lagi ke area Cherry. Tapi lihat, punishment-nya cukup manis mengarah ke area Palevi dan bahkan turretnya gak dihancurkan. Oke, mau coba dibalikin dan Hijume bahkan di bagian depan masih bisa selamat dengan flickernya. Momen yang sangat tepat walaupun harus mengorbankan posisi dari teman-teman Onyx. Tapi defense turret yang sempurna bisa ngedelay waktu lagi sampai Cherry punya item nanti. Ya, tapi pertukarannya tadi nggak adil ya, Lin ya. Banget. Sang Levi ditukar sama Di dan mereka gagal untuk secure Tarat. Ini jadi satu buah hal yang merugikan buat teman-teman dari EVOS Icon. Masuk menit 7 dari item, Lim. Cuma turtle-nya aman sih tadi Cipi. Jadi ya it's okay lah, sebenarnya pertukarannya nggak buruk-buruk banget. Namun udah jadi Berserker Fury dan Husklaw bagi kedua marksman nih. Evos dan Onyx sama, dua-duanya udah jadi, itemnya juga sama. Sepatunya juga sama, dan pokoknya udah sama semua. Sementara untuk XP lane, perbedaannya memang ada di sustain item untuk edit dan juga mungkin ada damage sedikit lah dari Pakitonya Veldora. Ada Fury Hammer bahkan untuk nutupin penetrasi. Ya, udah cukup balance ya, apalagi dua belah god lane. Sama-sama punya power critical yang mumpuni, itu yang membuat mungkin itemnya sama diamankan oleh keduanya. Berserker Fury dan juga Slow. Dan di area top ini sama-sama coba untuk dipotong dari pergerakan Wiskinnya yang masih diupayakan oleh masing-masing EXP lane. Sedangkan keadaan kembali tidak terlihat adanya gangguan yang berarti walaupun Nea kembali mengalami hal yang cukup tidak baik ketika memanen karya Orange Buff. Tapi masih bisa di-secure. Oke, mungkin fokusnya nanti akan ada di Lord ya. Sebenarnya bisa sih, ada satu gerakan yang mungkin bisa untuk nyelamatin lah dengan Goldnya yang kalah kasih lane. Damage-nya yang diberikan oleh Cherry benar-benar perih banget, bahkan Palevi masih Wah. bisa menahan dan tidak lost hit-nya membuat Palevi tumbang. Tapi Nea bakal coba untuk memberikan satu buah gerakan bisa. yang ternyata gak bisa
Cherry dengan adanya conceal. Midnya Veldora masih ditabrak lagi nampaknya. Yes, bakal coba untuk mulai masuk area digocek kanan kiri yang buat dia masih bisa selamat. Happy crossbow masih bisa ditahan. Masih aman Lord yang udah mulai terbuka EVOS. Mereka harus reset dulu, darahnya minim banget. Mereka harus cari dulu posisi dan all in. Onyx langsung komit ke Lord. Wah, Free Lord objektif netral kembali dipegang oleh Onyx Prodigy dan bahkan lihat Nia masuk tapi menjadi pelabuhan yang harus dipunish oleh Onyx. Mereka masih melebihi, Caitnya masih bisa bertahan dengan mundur ke area belakang. Tapi lagi Veldora kembali ditahan, belum bisa masuk ke area Cherry dan masih bisa mundur dengan selamat. Oke, Lord berhasil diamankan oleh Onyx 3000 gold. Perbedaan dari mereka berdua. Namun kalau dihitung high ground defense dari EVOS Icon masih ada Hijume. Dengan long range damage mungkin bisa nge-spam nih ke arah Lord ataupun ke arah minion di laning yang lain. Cait pun udah punya damage sebetulnya, tapi hati-hati. Sisi dari Onyx sekali ketangkap mungkin susah banget kaburnya. Ya, itu dia. Mereka harus penuh kalkulasi sebelum memfokuskan atau memberikan satu buah serangannya pasti ke area depan. Lordnya ternyata masih bisa ditahan jauh sebelum masuk ke area base mid lane atau memberikan pokingan. Dan Onyx mereka gak mau terlalu all in juga, mereka masih coba untuk hati-hati. Hanya coba untuk menghancurkan ke area satu inner turret terakhir di area bawah. Setelah itu berfokus untuk melakukan invasi terhadap jungle dari Nea. Disiplin ternyata dari Onyx pun gak mau terlalu gegabah. Apalagi dia bawa hero scaling nih, ada Cecilian juga gitu kan di tangan Cherry. Pastinya lebih lama game ini lebih enak juga buat Cherry-nya. Iya. Jadi mereka mainnya tenang aja dulu, mereka nggak buru-buru. Dan sekarang dengan kondisi gold yang dipegang oleh Onyx Prodigy, bahkan ini di angka yang udah lumayan bahaya nih. EVOS mungkin harus mencari celah, sedikit celah pun mungkin bisa dimanfaatin. Tapi ya memang agak susah aja, defensifnya memang kuat, ada Hijume. Tapi kalau sampai depannya ketangkap semua, Hijume defense sendiri susah juga sih. Mahal banget sih, nggak ada power untuk clear cepat. Bahkan dia glass cannon juga tipikalnya yang bisa langsung instan hilang. Jadi banyak pertimbangan lah EVOS untuk keadaan seperti ini yang mereka berada di posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan atau bahkan merugi. Purple buff ya ditinggalkan satu purple buff yang kecil itu yang wasting time banget dari Nea untuk purple buff selanjutnya. Ini masih cukup lama sih dari Lordnya. Dan mereka gak mau terlalu buru-buru, trigger disiplin yang ngebuat Onyx Prodigy juga gak mau memberikan satu buah pressure tambahan. Boy hanya coba untuk memberikan gertakan yang masih belum dikasih responsnya lebih jauh oleh EVOS. Gak bisa dikomit juga sih, tadi Veldora kan. Takutnya malah buying time ngebuang shot, damage dealt dari Onyx masih jauh semua. Cherry jauh, D juga jauh, makanya gak bakal di all in. Dan untuk pressure dari top lane sekarang ada di tangan Onyx, walaupun ada Pakito dari Veldora. Tapi kalau pressure kayak gini nanti di momen Lord bakal jadi 4 lawan 5 kalau mereka mau fight. Vision sudah mulai dilihat, udah mulai dibuka maksudnya. Ada informasi juga yang diberikan, pasti posisi dari Owen ada di sekitaran Purple buff. Tapi ya, lagi-lagi Lord di bagian bottom lane, ini keputusan yang sulit sebenarnya buat EVOS ataupun dari Onyx. Untuk diperebutkan ya, karena dari tadi terpantau dari EVOS Icon sendiri menghindari perebutan objektif netral. Tapi kali ini mau tidak mau mereka harus paksain kontestasi. Damage yang ditorehkan oleh Onyx terpantau sangat-sangat besar di area Lordnya. Lord kembali dipegang di tangan sama Boy, tapi watch out! Paksain coba untuk ditabrak oleh Owen. Meeting fight-nya kembali coba untuk digiring oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan bahkan free hit dari tim membuat Nea-nya ditumbangkan begitu saja. Veldora berada di tengah-tengah kerumunan berhasil menumbangkan karya Boy. Malevi menjadi korban selanjutnya, double kill. Berhasil di-secure oleh seorang D. Mengarah ke wipe out kah? Dua pemain tersisa. Hijume bakal coba untuk menjaga perimeter. Lihat serangan dari Veldora. Shutdown dari Astral Recall yang diamankan oleh Hijume. Tapi lihat punishment-nya cukup pahit. 4 tukar 4. Tersisa 1 lawan 1, tapi ini kayaknya gak bakal berantem sih mereka berdua sih. Kayak sabar dulu dan Lordnya yang muncul untuk Onyx di bagian top lane. Inisiasi dari Owen yang tidak bisa di follow up secara maksimal. Akhirnya bisa ngebeli waktu dari EVOS. Ngasih ruang untuk Hijume ngasih damage. Bukan hanya Hijume, Cait pun sama. Nea tuker di awalnya benar-benar bagus. So ini dia untuk instant replaynya. Nea, dia dapetin kill sebelum dia tumbang. Owen yang terlalu buru-buru nampaknya sebelum teman-temannya datang. Akhirnya bisa menjadi kesempatan nih. Win of Nature yang dibuka oleh D.
timingnya juga tepat banget. Dia bisa ngezoning dan Lord di bagian top lane bisa di-clear dengan cukup aman harusnya. Harusnya masih bisa ditahan, tapi lihat sesegera mungkin dikelola dengan ada yang satu Buset. pemain yang tidak bisa pulang. Pahlevi down, tidak ada kompensasi atas hal tersebut. Gak bisa bergerak loh itu tadi. Kena knock up 3 kali bayangin. Ya, Kena knock up dari Onward, kena Archeter, ada knock up dari Boy juga. Oh kayaknya bakal dicoba sama Onyx dengan super minion di arah mid lane. dari tadi Pahlevinya baru tarik nafas dan langsung hilang sih. Nggak ada Minion Fury momen yang bisa mendapati momen yang dikasih follow up lebih cepat dari hero belakang EVOS Icon. Sedangkan di Lord yang berhasil di-secure nampaknya memberikan dampak 2 base turret hilang. Tapi bakal dibayar dengan adanya pergerakan dari Veldora yang mengupayakan split push-nya di area inner bottom turret dari Onyx Prodigy. Lumayan lah ya, ada kompensasi paling nggak. Inner turret yang lumayan juga sebenarnya ngebuka side di bagian bottomnya. Ya, Base turret di bagian bottom lane juga masih aman. Jadi pressure-nya akan ada di bagian atas dengan super minion yang berkali-kali muncul. Apalagi next objektif bagian Lord-nya ada di bottom lane kan. Itu yang bakal mempermudah nanti posisi dari Onyx juga untuk nge-setup. Karena Onyx yang lagi pegang goldnya nih sekarang perbedaannya 5.700 hampir 6.000 gold. Dan trapping mungkin. Ya ini pergerakan-pergerakan yang harus banget dilakukan demi pressure-nya tetap ada. ini tapi cukup krusial ya sebetulnya. Dan nampaknya Kelihatan. gagal recall, Lutfi mendeteksi, bakal di-follow dengan satu buah heavy crossbow. Masih ada perlawanan yang diberikan oleh Veldora, tapi dapatkan sound impact dan juga onboard membuat Veldora tumbang. 4 pemain EVOS mundur ke area belakang. Lord mungkin bisa di setup EVOS dengan 4 membernya. Pilihan yang cukup berat memang kontes atau tidak. Mungkin lepas adalah pilihan yang paling tepat karena ada high ground defense juga dari Hijume di bagian belakangnya. Onyx, mereka bisa dapetin Lord ini secara free. Ya ini udah pasti free Lord di tangan Onyx Prodigy. Perbedaan kuantitas walaupun memang hanya satu pemain tapi di keadaan yang cukup behind membuat EVOS Icon mereka penuh akan perhitungan. Decision making untuk tidak kontes menjadi salah satu keputusan yang cukup bijak. Dan kini upaya seperti apa lagi nih? Karena Lord yang memang belum ter-evolve tapi dengan keunggulan Onyx ini bisa jadi batu sandungan. Oke. Lordnya masuk ke arah mid lane dan pushnya 3 lane push yang dilakukan. Momen dari Pahlevi ini penting banget. Kalau dapat momen yang pas, gak ada Purify, bisa mungkin balikin keadaan. Ada satu buah Astral Recall yang tidak mengenai target operasi. Sedangkan lihat sudah ada satu Whiteback juga dan juga Sandclass yang ternyata masih coba untuk di-hold. Tidak mengenai target operasi. Lordnya berhasil di-clear. Udah ada satu buah serangan. Unstoppable berhasil di-secure oleh seorang tim double kill. 3, 2,